Halo sahabat anime, apa kabar semuanya? Akhirnya kita bertemu lagi di Putra Jiwa Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan sedikit bocoran spoiler serial Swallow Star episode 66. Di episode kali ini diperlihatkan peti mati kristal transparan perlahan melayang dari tanah. Luo Feng juga melihat dengan cermat, peti mati kristal itu panjangnya 6 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 2 meter. Peti mati kristal yang benar-benar transparan memancarkan udara dingin yang mengerikan. Luo Feng, yang mengenakan set dewa hitamnya dan pembaca semangat di Traveler bintang 1 tahap. Peti mati kristal ini mungkin tidak terbuat dari kristal, tapi Luo Feng tidak tahu bahan apa ini. Jadi dia akan menyebutnya peti mati kristal untuk saat ini. Di dalam peti kristal itu ada mayat. Mayat ini panjangnya sekitar 3 meter dan memiliki 2 antena fleksibel di dahinya. Selain tubuhnya yang besar dan antenanya, itu tampak persis seperti manusia di bumi. Mengenakan jubah hitam yang bersinar redup, rambutnya yang panjang terurai ketika diam-diam terbaring di peti mati kristal, seolah-olah tertidur, wajahnya sangat tampan, dan kedua matanya yang sempit dan panjang itu sangat feminin. Meskipun sekarang hanya mayat, ia memiliki keindahan yang aneh yang bisa menggoncangkan semangat seseorang. Iblis Babata memegang peti mati kristal, tangan putih mungilnya menggenggam erat, sementara dia memiliki ekspresi garang. Dua air mata jatuh, air hidup bahkan bisa menangis. Luo Feng agak terkejut. Babata dengan marah menoleh ke arah Luo Feng. Aku sudah bilang untuk berlutut. Karena kamu adalah anggota planet Yunmo, dan tuanku adalah tuan dari planet Yunmo, kamu harus berlutut. Raung Babata itu sedikit kegilaan bisa dilihat di matanya. Namun, segera setelah itu, Babata menutup matanya dan kemudian membukanya lagi. Dia sedikit tenang ketika dia tertawa, saya belum berbicara dengan siapapun selama 50.000 tahun. Jadi emosi saya agak kacau. Tanpa sukacita, kemarahan, atau kesedihan. Saya hanya akan menjadi ai sederhana. 50.000 tahun kesendirian tidak akan banyak, tetapi setelah mengembangkan emosi, 50.000 tahun sangat melelahkan untuk bertahan. Luo Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Babata, Anda mengatakan mayat ini adalah penguasa planet Yunmo. Mungkinkah dia Huyanbo? Luo Feng agak gugup. Iya. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Cina bumi, itu bisa diterjemahkan ke dalam Huyanbo. Emosi Babata itu perlahan-lahan menjadi rileks. Hanya karena warisan yang aku terima darinya, aku harus memberikan penghormatanku. Luo Feng langsung berlutut dan menepuk kepalanya di tanah 3 kali berturut-turut untuk orang ini bernama Huyanbo. Meskipun Luo Feng belum pernah melihatnya sebelumnya, sejak dia mulai berlatih menjadi langit, Luo Feng selalu memuji senior ini, untuk dapat membuat begitu banyak senjata spiritual, seberapa menakjubkan dia, dan pesawat ulang-alik yang menjulang, hanyalah salah satu dari senjata itu. Karena dia menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak dan berlatih memandang langit, dia harus memberi hormat kepada senior ini. Babata memandang ke arah Luo Feng. Izinkan saya bertanya. Apakah Anda bersedia menjadi murid tuanku dan menjadi penguasa masa depan planet Yunmo? Planet Yunmo sudah hancur, kekuatan ini sudah diberantas. Menjadi muridnya? Luo Feng membeku. Menjadi murid orang mati? Mungkinkah bahwa master super kuat dari planet Yunmo ini memiliki semacam harta yang harus diwariskan? Babata, melihat Luo Feng ragu, dia mulai sedikit gugup karena ini adalah orang pertama yang cocok yang dia temui dalam 50.000 tahun. Dia dengan cepat berkata, Luo Feng, tuanku Huyanbo adalah kehidupan abadi dalam sekitar 6.000 era ia hidup. Ia berkelana melintasi alam semesta dan menjadi salah satu pejuang yang benar-benar kuat di alam semesta. Satu era, setara dengan bumi 10.081 tahun, kata Babata. Senior Huyanbo masih hidup selama sekitar 60 juta tahun. Luo Feng menatap Babata. Babata membelalakan matanya dan berkata dengan marah, Tuan adalah kehidupan abadi, kalau bukan karena pertempuran terakhir, Tuan bisa hidup selamanya. Di alam semesta yang luas, ada banyak yang telah hidup lebih dari 100 juta tahun. Bahkan ada beberapa eksistensi abadi yang telah ada lebih lama dari bumi. Kamu pernah ke reruntuhan arkeolog nomor 9, tapi yang disebut reruntuhan arkeolog nomor 9, itu hanyalah salah satu dari sejumlah besar basis pemantauan di bawah planet Yunmo, dan memiliki informasi yang sangat sedikit. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran dan membiarkanmu memahami keajaiban dan luasnya alam semesta. Babata mengangkat kepalanya yang mungil. Menurut apa yang kamu katakan, penduduk galaksi yang kamu tinggali disebut Bima Sakti,
Tapi tahukah Anda, berapa banyak galaksi di alam semesta yang luas ini? Luo Feng ingat belajar di sekolah bahwa bumi telah menemukan lebih dari 10 miliar galaksi. Alam semesta memang luas dan tidak terbatas. Galaksi sudah super raksasa, dan 10 miliar galaksi adalah angka astronomi. Dan ini hanya bagian yang ditemukan umat manusia. Babata mengerutkan kening dan kemudian berkata, saya kira itu cukup baik bagi Luo Feng untuk memberikan jawaban seperti itu. Banyak sekali bentuk kehidupan dalam jumlah spesies yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di alam semesta. Dari spesies itu, manusia adalah salah satu ras paling kuat di alam semesta. Ketika saya berbicara tentang manusia, saya tidak berbicara tentang apa yang Anda ketahui di bumi. Luo Feng hanya bisa mendengarkan dengan seksama. Galaksi Bima Sakti tempat bumi Anda berada memiliki total sekitar 200 miliar bintang. Jumlah planet sangat tinggi sehingga mengejutkan. Namun, dari planet yang tak terhitung jumlahnya, hanya sekitar 210.000 di antaranya memiliki jumlah besar orang yang hidup di atasnya, kata Babata. Galaksi Bima Sakti, galaksi Beta, 8 galaksi besar yang berdekatan ini membentuk kekaisaran Silver Blue, tingkat rendah yang beradab bangsa di alam semesta. 8 galaksi, 1 kekaisaran. Luo Feng tidak percaya. Dan juga, Anda mengatakan bahwa ada sekitar 210.000 planet dengan jumlah besar kehidupan di galaksi Bima Sakti. Meskipun kekaisaran Silver Blue adalah negara tingkat rendah, itu masih negara beradaban tingkat rendah di alam semesta. Peradaban mereka jauh melebihi milikmu. Bahkan jika mereka mengirim armada kapal luar angkasa ke ruang di sekitar bumi Anda mungkin bahkan tidak akan dapat menemukannya, kata Babata dengan jijik. Biasanya, jika sebuah galaksi sebesar galaksi Bima Sakti berkembang secara normal, satu pejuang tingkat semesta akan lahir. Tentu saja, dengan bimbingan dari seorang guru yang kuat, efisiensi bisa lebih tinggi. Namun, tebakan saya adalah bahwa dalam 8 galaksi besar di bawah kendali kekaisaran Silver Blue, akan cukup bagus untuk jumlah pejuang tingkat alam semesta untuk melampaui 10. Galaksi Beta ini tidak ada dalam daftar 100 galaksi terdekat, jadi mungkin itu adalah galaksi terdekat yang ditemukan manusia dengan teknologi baru atau sesuatu seperti itu. Kekaisaran Silver Blue ini adalah kekaisaran besar yang mengendalikan galaksi Bima Sakti, dan 6 galaksi lainnya. Hanya galaksi Bima Sakti yang memiliki lebih dari 210.000 planet dengan jumlah besar kehidupan di dalamnya. Jadi seberapa luaskah kekaisaran ini? Bumi seperti sebutir pasir di lautan dibandingkan dengan kekaisaran ini. Tetapi kekaisaran yang begitu kuat sepertinya tidak ada dalam pikiran Babata. Aku sudah mengatakan bahwa galaksi Bima Sakti, galaksi Beta, dan 6 galaksi lainnya bersatu untuk membentuk kekaisaran Silver Blue, negara beradab tingkat rendah di alam semesta. Menurut apa yang digambarkan oleh peta alam semesta, galaksimu adalah bagian dari medan bintang Black Dragon Mountain, yang berisi total 8.000 galaksi, dan yang mengendalikan Black Dragon Mountain Starfield, adalah negara beradab tingkat menengah yang cukup baik di alam semesta, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kerajaan Black Dragon Mountain memiliki kendali langsung atas lebih dari 6.000 galaksi dan lebih dari 500 negara beradab tingkat rendah. Dan Kekaisaran Silver Blue hanyalah salah satu negara yang termasuk Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Babata berbicara dengan lancar. The Black Dragon Mountain Starfield, berisi sekitar 8.000 galaksi, memiliki kendali atas lebih dari 500 negara. Kekaisaran Silver Blue hanyalah salah satu negara di bawah kendalinya. Meskipun Kekaisaran Gunung Naga Hitam sedikit lebih kuat, mereka masih harus sopan di depan tuanku, kata Babata. Adapun pejuang yang kuat, jika mereka berkembang secara normal sekitar 1.000 galaksi akan melahirkan satu pejuang penguasa tingkat sektor. Babata memandang ke arah Luo Feng. Tingkat penguasa sektor apa? Saya hanya belajar dari kehancuran arkeologis nomor 9, bahwa pejuang dikategorikan ke dalam tingkat siswa, tingkat bintang, tingkat alam semesta, dan tingkat di atas tingkat alam semesta, tanya Luo Feng. Ketika dia mendengarkan Babata berbicara, dia merasa seperti sedang memandang ke sebuah gunung yang sangat tinggi, dan kemudian menyadari bahwa ada gunung yang bahkan lebih tinggi di belakang gunung itu. Babata langsung berkata, "Jangan menyebut siswa denganku. Siswa tidak memiliki hak untuk disebut pejuang, pembaca semangat. Mereka sebagian besar dibagi menjadi tingkat traveler bintang, tingkat semesta, penguasa domain, dan penguasa sektor. 5 tingkat utama ini. Setelah Anda melampaui penguasa sektor Anda menjadi abadi." Nah, sampai di sini bocoran Swallow Star episode 66 yang akan tayang di hari Rabu depan, dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda atas channel ini.
dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.